Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Menindaklanjuti proses penyelesaian konflik yang terjadi antara dia dengan Lot, Abram pun harus menerima hasil bahwa ia kebagian tanah yang seolah-olah tidak lebih baik dari tanah yang dipilih oleh Lot. Kita memang tidak menemukan narasi yang secara eksplisit menampilkan suara atau respons Abram terhadap situasi pada saat itu, di mana ia harus menerima sisa wilayah dari pilihan Lot. Namun, di tengah kondisi demikian kita justru melihat kehadiran suara Tuhan yang meneguhkan Abram untuk menjalani wilayah baru tersebut. Tuhan juga kembali mempertegas janji yang sebelumnya telah ia sampaikan kepada Abram. Tuhan memilih dan membawa Abram untuk mengalami petualangan iman dan berkat, bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga turun-temurun. Kehadiran Tuhan pada saat itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Abram. Mengapa demikian? Pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa Abram adalah orang yang sangat menghargai kekerabatan, sehingga ia bersedia menerima tanah yang dianggap tidak lebih baik dari tanah yang dipilih Lot. Kedua, kondisi itu menempatkan Abram untuk berhadapan dengan tanah yang kurang menggiurkan, sehingga sangat manusiawi jika Abram mengalami dilema. Pada satu sisi, ia mungkin saja mengakui bahwa tanah yang Lot pilih jauh lebih baik, tapi pada sisi lain ia juga tidak ingin memaksakan tanah tersebut menjadi pilihannya. Sederhananya, Abram berada pada posisi di mana ia mau tidak mau untuk menerima pilihan yang ada, yaitu tanah yang tidak lebih menggiurkan. Artinya, merupakan sesuatu yang manusiawi jika Abram mengalami kekenduran semangat. Dan pada kondisi inilah kehadiran Tuhan menjadi modal bagi Abram untuk memasuki tanah tersebut. Terdapat 3 perintah yang sangat penting untuk kita terapkan dalam menjalani hidup sebagai seorang percaya, yakni pandanglah, bersiaplah, dan jalanilah. Ketiganya menjadi seruan dari Tuhan kepada Abram agar ia melanjutkan petualangan imannya ke tanah yang sekilas dianggap tidak lebih baik dan yang mengendurkan semangat itu. Seruan itu juga berlaku untuk kita di masa sekarang. Setiap kita mungkin punya pengalaman di mana kita merasa kondisi hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Atau kita juga sedang merasa tidak punya pilihan selain menjalani proses hidup yang ada saat ini. Meskipun kita tidak ingin menjalaninya. Sangat mungkin bagi manusia untuk mengalami kekenduran semangat dalam menjalani kesehariannya ketika ia merasa berada pada posisi yang tidak memiliki pilihan. Namun pengalaman Abram dan pertemuan dengan Tuhan ini menjadi sebuah kesaksian iman bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup dalam kepasrahan. Justru Tuhan ingin agar setiap manusia yang percaya kepadanya menjalani segala proses kehidupan dalam semangat dan pengharapan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami, menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup kami, entah itu suka maupun duka. Secara khusus ketika kami masuk ke dalam fase pergumulan di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah seruan yang Tuhan berikan kepada Abram, pandanglah, bersiaplah, dan jalanilah, juga menjadi seruan yang terus kami ingat dan kami pegang sebagai modal bagi kami untuk menghadapi kehidupan kami. Karena kami yakin percaya
bahwa Tuhan yang menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan berkata, pandanglah, bersiaplah, dan jalanilah. Dan kami ingin menjalani itu semua di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.